Baik. Untuk bisa masuk ke aplikasi Magis, eh, Bapak Ibu, ini ada tombol masuk ya di pojok kanan atas. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum punya akun, jadi harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan registrasi di sini ada tulisan registrasi ya, bisa diklik. Nah, ini jadi Bapak Ibu diharapkan mengisi data-data ini. Ini saya contohkan terlebih dahulu. Di sini misal pengisian nama lengkap. Kemudian ini NIK. Untuk NIK harus 16 digit ya. Kemudian bisa mengisi alamat. Ini juga ada nomor handphone. Kemudian perlu mengisi tanggal lahir. Di sini di sini untuk tanggal lahirnya bisa dipilih kalau ini untuk melihat tahunnya. Jadi di sini bisa ya tuh untuk tahunnya. Kemudian kalau misalnya mau merubah bulannya bisa diklik panah ini. Tuh. Ini misalnya seperti ini untuk tanggal lahir. Nah, di sini ada jabatan, di sini ada pengawas, kepala madrasah, serta guru. Mungkin saya coba mulai dari guru terlebih dahulu ya, agar nantinya berurutan. Nah, ini jadi ketika memilih jabatan, misalnya nanti guru di sini harus mengisi provinsi bertugas, gitu. Nah, nanti untuk mempermudah silahkan dicari aja. Misalnya di sini saya menggunakan ini, Jawa Barat. Kemudian di sini ada kabupaten atau kotanya. Bekasi, Mbak Bayu. Langsung kota Bekasi, Bayu. Atau Oke, Cirebon, biar langsung tahu dulu, Bayu. oke, siap. Ini ya. Nah, jadi setelah memilih provinsi serta kabupaten, di sini bisa memilih madrasahnya. Jadi madrasahnya itu akan terfilter berdasarkan provinsi serta kabupaten. Gitu. Eh, ini saya coba ini aja ya, yang paling atas. Nih, ya Bayu, udah Bapak. Nah, ini. Jadi nanti ketika sudah dipilih, akan ada informasi mengenai provinsinya, ini mengenai provinsi dari madrasahnya, kemudian kabupaten, NSM, serta NPSN-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk guru, ini bisa diklik selanjutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengatur email serta password yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi Magis. Ini misalnya seperti ini. Nah, ini untuk passwordnya. Di sini ada ketentuannya, minimal 8 huruf, ada simbol, serta ada angka gitu. Kemudian di Nah, ketika sudah itu proses registrasi berarti sudah selesai, Bapak Ibu berarti berhasil masuk ke aplikasi Magis. Ketika baru masuk ke aplikasi Magis, nanti ada selayar pandang mengenai aplikasi Magis, gitu. Kemudian nanti diklik selanjutnya. Nah, jadi ini untuk guru itu ada dua menu. Kemudian di sini ada panduan yang bisa Bapak Ibu akses. Jadi nanti untuk menggunakan Magis bisa cek panduannya di sini seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada refleksi kondisi dan rencana kerja. Jadi yang perlu diisi oleh guru yang pertama itu ada refleksi kondisi dan rencana kerja. Di sini ada narasi sedikit. Kemudian klik mulai refleksi. Nah, nanti juga di sini ada instruksi pengisiannya gitu. Nah, ini yang pertama mengenai refleksi kondisi, ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk soal-soal ini wajib dijawab ya Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya.
Nah, di sini wajib semua ya untuk soalnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini itu kosong, tidak ada jawaban, nanti akan ada validasi seperti ini, gitu. Jadi perlu diisi untuk soal-soal yang ini. Tapi nanti ada soal yang memang pengisiannya itu bersifat ada yang bisa diisi dan ada yang boleh juga tidak diisi seperti itu. Tuh. Di sini juga ada informasi jumlah soalnya ya. Ini ketika misalnya di nomor 5 ini dijawab, nanti ininya bertambah gitu. Seperti itu. Nah, untuk di step selanjutnya di sini ada instruksi pengisian lagi karena nantinya itu berbeda tipe pengisian soalnya. Seperti ini. Kalau ini terkait rencana, jadi seperti yang dipaparkan Pak Kasubdi tadi bahwa di sini Bapak Ibu perlu untuk melakukan pengisian rencana. Nah, untuk rencananya ini mungkin yang pertama itu di guru seperti ini. Nah, untuk melakukan pengisian rencana, Bapak Ibu bisa klik tombol rencana ini. Ini saya contohkan saja, misal ini rencana satu, kemudian kalau misalnya dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi rencananya. Ini klik ini, tuh. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal-soal rencana, itu bisa disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang mengenai soal ini tidak ada rencana, itu bisa dilewati seperti itu. Ini misalnya coba saya lewati. Yang penting untuk yang harus dicatat itu untuk di soal rencana, Bapak Ibu perlu mengisi minimal satu soal. Seperti itu. Kalau di tadi di step pertama itu harus mengisi semuanya. Kalau untuk di step kedua mengenai rencana ini, minimal Bapak Ibu mengisi satu soal. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya tidak ada rencana bisa diklik selanjutnya aja. Tuh. Nah, kemudian setelah rencana di sini juga ada mengenai kompetensi, kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk guru ada 4 kategori. Yang pertama ada pedagogis, kemudian ada sosial serta profesional. Kemudian satu lagi nanti mungkin kita lihat ya, saya agak lupa untuk kategori satu lagi. Nah, untuk ke kompetensi di sini sama halnya seperti yang direncana, jadi Bapak Ibu bisa mengisi kompetensi ini, eh, bisa juga tidak diisi. Jadi ini untuk kompetensi yang kira-kira Bapak Ibu perlukan seperti itu. Nah, misal ini di sini mengenai pedagogis, Bapak Ibu misal memerlukan kompetensi ini silakan dipilih seperti itu. Nah, ini kan pedagogis ya. Di sini ada misal ada 3 soal mengenai pedagogis. Nah, ini bisa dilewati kalau misalnya sekiranya kompetensi ini tidak diperlukan. Nah, di sini selanjutnya ada mengenai yang tadi sebelumnya itu pedagogis, kalau ini mengenai kepribadian. Jadi Bapak Ibu untuk pengisian kompetensi ini yang harus menjadi catatan yaitu di setiap kategori minimal ada satu yang diisi. Jadi tadi kan di pedagogis minimal ada satu soal yang diisi. Kemudian di kepribadian minimal ada satu juga gitu. Nah ini misal coba kita tidak isi ya, coba tidak isi di semuanya. Misal nanti itu akan seperti ini. Ini kan tadi kepribadian ini saya belum jawab semuanya ya mengenai kategori kepribadian. Nah, jadi ketika di salah satu kategorinya kita tidak mengisi sama sekali, nanti itu akan muncul informasi seperti ini, gitu. Jadi dalam satu kategori, Bapak Ibu wajib mengisi minimal satu, tuh, kompetensi yang diperlukan seperti itu. Nah, ini mengenai sosial. Ini kita isi saja.
Nah, ini mengenai profesional. Tuh. Jadi ada 4, pedagogis, kepribadian, sosial, serta profesional mengenai peningkatan kompetensi di guru. Masing-masing kategori minimal 1 soal untuk pengisiannya. Ini merupakan kompetensi yang diperlukan ya Bapak Ibu, kompetensi yang diperlukan. Nah, ini di step selanjutnya yaitu merupakan review dari hasil pengisian di step 1 dan 2 tadi. Jadi untuk di step ketiga ini merupakan review untuk pengisian sebelumnya. Di sini ada 2 bagian ya. Nah, ini bisa dilihat gitu. Nah, kalau misalnya tidak diisi nanti ini tampilannya seperti ini gitu. Ini kalau misalnya diisi seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa sudah cukup untuk menyimpan jawabannya dan misalnya udah selesai, kita klik tombol simpan di paling bawah. Nah, nanti akan ada konfirmasi apakah sudah benar untuk melanjutkan atau belum gitu. Ini bisa diklik ya. Nah, gitu. Jadi itu mengenai refleksi kondisi dan rencana kerja di guru. Nah, di sini juga nanti kita akan kasih informasi ya Bapak Ibu, kira-kira yang perlu dikerjakan yang mana. Yang kedua ini ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini apa? Jadi Bapak Ibu tadi sebelumnya di refleksi kondisi dan rencana kerja itu melakukan pengisian rencana ya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang Bapak Ibu buat gitu. Nah, ini ada instruksinya, jadi di sini perlu di checklist kira-kira rencana mana yang sudah terlaksana seperti itu. Nah, jadi ini misalnya karena tadi saya mengisi di nomor 1 aja ya untuk rencananya, jadi di sini ada 1 soal yang jawabannya ini ada 2, itu rencana 1 dan rencana 2. Jadi eh, pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil dari rencana yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi misal, oh ini rencana 1 udah terlaksana, itu bisa di checklist gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya belum juga berarti tidak perlu di checklist seperti itu. Tapi nanti bisa ketika sudah misal sudah terlaksana bisa kembali lagi ke halaman ini dan melakukan checklist gitu. Kalau misal sudah. Nah, kalau misal sudah kita klik simpan. Kayak gitu. Nah, itu untuk di akun guru. Jadi untuk di akun guru, untuk pengisiannya ada refleksi kondisi dan rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan. Di mana untuk semua hasil yang diisi oleh Bapak Ibu guru itu bakal terlihat oleh kepala madrasah maupun pengawas seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin mengenai akun guru itu coba saya akhiri dulu. Jadi saya mau lanjut ke akun kepala madrasah. Oh iya, jadi ini ada menu profil. Ini profil juga bisa dilengkapi ya, gitu. Jadi untuk mengisi profil itu di sini ada biodata. Nah, ini bisa dilihat mengenai profilnya. Kemudian ini juga bisa diisi untuk foto profilnya. Tuh, tuh. Ini nanti di klik aja ini. Dan di sini juga ada informasinya ya, informasi maksimal 2 MB, kemudian formatnya PNG, JPG, dan JPG gitu. Ini misal saya pakai foto ini, nanti diklik simpan saja. Jadi nanti kalau udah dibuat foto profil akan muncul di sini, di halaman ini. Gitu.